Amsal pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Bunyinya demikian. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang mendengar serta menarik itu dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, baiklah kita datang pada khotbah, dan sebagai tema khotbah kita di pagi hari ini yaitu bumi yang terpelihara menjadi masa depan. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentunya secara umum atau secara keseluruhan dari kitab Amsal ini berbicara tentang hikmat. Dan di situ banyak pengajaran, didikan, peringatan, larangan, anjuran, bahkan peribahasa pepatah yang berhubungan dengan kehidupan praktis seseorang. Salomo yang menulis sebagian besar kitab Amsal ini melihat bahwa hikmat adalah sebuah jalan masuk menuju pada kesuksesan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan hal-hal yang menyenangkan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan seseorang. Hikmat menurut situs Wikipedia atau ketertiban adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan sesuai pengertian tersebut. Sehingga hikmat juga terkait erat dengan kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, dan akal sehat. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam Alkitab sering disebut bahwa Yesus adalah hikmat Allah bagi manusia, dan Kristus adalah hikmat. Dalam Korintus 1 ayat 18-31 dikatakan, hikmat dunia atau hikmat manusia terbatas dan bersumber dari Allah, tetapi hikmat Allah tanpa batas dan sangat sempurna untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, karena Dialah sendiri yang menjadi pemberi hikmat. Dalam raja-raja atau pemimpin seperti Yosua, Daud, Salomo juga diberi hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab kepemimpinan mereka. Pada perikop Amsal 3, Salomo menyampaikan betapa hikmat itu mendatangkan banyak hal yang menyenangkan dan menggembirakan, bahkan menguntungkan bagi manusia yang memilikinya. Umur panjang dan lanjut usia, kesejahteraan,
mendapat kasih dan penghargaan. Tuhan akan meluruskan jalan, menyembuhkan tubuh, lumpuh-lumpuh akan diisi, memiliki keuntungan yang melebihi keuntungan perak dan emas. Jalan-jalannya penuh kebahagiaan, penuh kesejahteraan. Karena itu, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop saat ini, berkat dan hikmat. Persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan, khusus bagian Alkitab yang kita baca saat ini, Salomo meyakini dan mengakui bahwa Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmat-Nya. Langit ditetapkan dengan pengertiannya, kemudian air samudra raya yang berbencaran dan awan yang menitikan embun, agar manusia boleh berjalan di jalan yang aman, tidak takut dan tidak terkejut dengan segala kejadian-kejadian yang datang secara tiba-tiba. Ayat 23-25 dikatakan tidak perlu takut karena Tuhan akan menjadi sandaran dan akan menghindarkan kaki dari jerat maut. Manusia harus terus memelihara pertimbangan dan kebijaksanaan atau hikmat itu karena menjadi kehidupan bagi jiwa dan perhiasan pada leher. Itu tertulis dalam ayat 1-22. Dan harus diingat bahwa jika Salomo mengatakan bahwa Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmat-Nya, langit ditetapkan dengan pengertiannya, dan samudra raya berpencaran, dan awan yang menitikan embun dengan pengetahuannya, bukan berarti bahwa ia memiliki sumber hikmat, pengertian dan pengetahuan di luar dirinya. Hikmat, pengertian dan pengetahuan itu, pengakuan Salomo ini tidak bisa dilepaskan dari awal penciptaan dunia, seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 1, bahwa Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan isinya itu terjadi karena Allah memiliki sendirilah hikmat. Pengetahuan dan pengertian itu bahwa Tuhan Allah tidak hanya menciptakan tetapi juga memelihara kelangsungan, dan bahwa semua yang diciptakannya itu baik adanya. Selanjutnya, kepada manusia Tuhan Allah memberikan kewenangan dan kekuasaan untuk menata dan menjaga kelangsungannya, karena dari alam itulah manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nasihat Salomo dalam bacaan ini mengingatkan kita bahwa yang pertama, Allah adalah sumber hikmat, pengertian dan pengetahuan, dan bahwa Dia sendirilah hikmat, pengertian dan pengetahuan itu. Yang kedua, semua yang ada di dunia ini adalah hasil ciptaan Allah yang terbaik. Tuhan Allah menciptakan dunia dan isinya bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan manusia yang adalah ciptaannya juga. Ia memberikan hikmat, pengertian dan pengetahuan bagi manusia agar manusia menjaga dan memelihara kelangsungan bumi ciptaannya ini. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, serta memberikan hikmat, pengertian dan pengetahuan bagi manusia agar manusia mampu memelihara dan mengelola alam ini.
Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam adalah bentuk penghargaan dan penghormatan kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Merusak dan mengotori alam atau lingkungan serta alam dengan sembarangan sehingga tidak menjadi berkat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, itu merupakan pelecehan terhadap karya Allah, dan itu berarti mendatangkan keburukan, penderitaan bagi manusia. Yang keempat, menjaga dan melestarikan alam bukan saja menjadi berkat bagi generasi sekarang, tetapi juga bagi generasi anak cucu kita ke depan. Maka selaku orang tua, kita menginginkan generasi selanjutnya masih dapat menikmati berkat-berkat dari alam yang terpelihara dan terjaga. Sebuah peribahasa mengatakan bahwa bumi adalah warisan berharga yang harus kita lestarikan untuk anak cucu kita. Jangan biarkan mereka kehilangan keindahan yang kita nikmati saat ini. Yang kelima, menjaga dan melestarikan bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas dan tanggung jawab seluruh warga masyarakat, termasuk di dalamnya adalah warga gereja. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sama-sama mencintai bumi ini, melestarikannya dan mengelolanya, bukan hanya saat ini saja, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi setiap makhluk ciptaan di dunia ini. Amin.